Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akram dengan NIM H052339, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Peran kurikulum dalam belajar dan pembelajaran. Kurikulum adalah jantung dari setiap sistem pendidikan. Ia bertindak sebagai peta jalan yang menuntun proses belajar mengajar, mulai dari penentuan tujuan pembelajaran hingga evaluasi hasil. Secara sederhana, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang terstruktur. Bagian B atau bagian kedua itu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Istilah pembelajaran berhubungan erat dengan pengertian belajar dan mengajar. Belajar, mengajar, dan pembelajaran terjadi bersama-sama. Belajar dapat terjadi tanpa guru atau tanpa kegiatan mengajar dan pembelajaran formal lain. Sedangkan mengajar meliputi segala hal yang guru lakukan dalam kelas. Duffy dan Roehler pada tahun 1989 mengatakan apa yang dilakukan guru agar proses belajar mengajar berjalan lancar, bermoral, dan membuat siswa merasa nyaman merupakan bagian dari aktivitas mengajar. Juga secara khusus mencoba dan berusaha untuk mengimplementasikan kurikulum dalam kelas. Sementara itu, pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Bagian 3 atau bagian C, pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang, baik melalui penglihatan, pendengaran, perbuatan, atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebar, misalnya mengajar merupakan suatu kiat yang dan dilakukan secara profesional. Ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang bagus untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Tugas yang dilakukan dalam mengajar setiap hari itu merupakan sumber pengetahuan bagi yang bersangkutan untuk belajar berbagi kekurangan yang nantinya lama. Tugas profesi sebagai seorang guru dapat diperbaiki berdasarkan pengalaman mengajar yang dilakukannya selama ini. Itulah sebabnya sering dikenal istilah pengalaman adalah guru besar. Maksudnya seorang belajar dari pengalaman yang pernah dialaminya. Dengan kata lain, ini mengajar merupakan suatu pengalaman empirik. Bagian keempat atau bagian D, filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat. Itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar. Materi yang kelima atau yang terakhir, pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr al tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dunia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya sebagai hasil pengamatan, pengenalan, interaksi, interpretasi, dan respons setiap pribadi terhadap realitas, faktor, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup sehari-harinya. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi yang disampaikan tadi yaitu kurikulum memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar dan pembelajaran.
Ia tidak hanya menjadi pedoman bagi guru dan siswa, tetapi juga menjadi alat untuk memastikan kualitas pendidikan dan pengembangan peserta didik. Kurikulum juga memiliki peran krusial dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat 3 peran utama kurikulum, yaitu konservatif yang mentransmisikan nilai budaya, kreatif yang mendorong inovasi sesuai kebutuhan masyarakat, dan kritis yang menilai relevansi nilai-nilai dalam konteks perubahan sosial. Dengan demikian, kurikulum tidak hanya menetapkan konten pembelajaran, tetapi juga memastikan pendidikan tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, itulah tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.